Oke teman-teman ya, tadi sebenarnya kita mau ke tempat lokasi yang dimana istrinya Bang Jarwo itu merasa tergigit ular. Itu kita mau cek, tetapi pas saya mau melangkah keluar, saya nangkap energi teman-teman ya. Kayak energi ini yang menyebabkan atau mungkin mengakibatkan istrinya Bang Jarwo itu menggenggam tangan dan kakinya. Soalnya energinya energi pekat atau hitam ya teman-teman. Pekat atau hitamnya itu. Berarti masih ada ya Ki? Auranya itu gelap. Masih ada berarti Ki? Masih ada. Ya Allah. Saya kira cuman hanya luka, ternyata ada makhluknya yang menjaga ya, teman-teman. Astagfirullah. Ini kita masih di belakang rumahnya nih. Ini Bang Jarwo. Iya bener ini rumahku Ki. Ini kamar mandinya ya, kalau boleh mau ngintip tinggal bolongin ya. Ki jangan Ki. Coba saya tarik ya. Ini siapa Ki? Ini siapa? Ini yang mengganggu istri jenengan Mas. Oh Allah. Siapa kau? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Kamu kenapa ada di sini? Ya, saya yang melukai wanita itu. Kau yang mau kau yang melukai wanita itu? Ya, Siapa namamu? Sosrawongo. Berarti sing nyelakai bojoku Ki Ki? Iya Mas. Waduh. Siapa yang menyuruhmu? Kenapa kau bertanya-tanya? Saya bertanya, itu hak saya, ini wilayah saya. Yang kau sakitin itu adalah saudara saya. Liburkan aja Ki lah. Yang ratu. Saya mempunyai ratu. Ratu yang menyuruh saya melukai wanita itu. Kenapa? Kenapa kamu menyuruh wanita itu dilukai? Wanita itu yang selalu mencari rumput di suatu kerajaan saya. Ya. Bukannya itu bagus, dari tempatmu itu bersih, rumputnya diambil. Kenapa malah kamu mengganggu dia? Tetapi dia menginjak telur ratu saya. Ya, berarti salahkan ratumu, menaruh telur sembarangan. Kalau saya menaruh telur itu bagus, nggak ada orang yang lihat dan aman. Kalau saya menaruh telur itu di paha saya ini aman ya Mas. Iya lah. Mau naruh telur sembarangan, itu pitek. Soalnya Tapi dewek. wanita itu tidak sopan, merusak dan meninjak telur ratu saya. Lah bakar baiki lah, bakar Ki lah. Tenang ya, Mas. Gini nih, ya, jadi yang namanya manusia dan makhluk sebangsamu itu, kita mempunyai batas dimensi yang kita tidak bisa melihat sampean, apalagi manusia biasa. Ya, kalau memang wanita itu melukai ataupun tidak sengaja menghancurkan telur dari ratu jenengan, ya, itu karena ketidaktahuan dan dia itu tidak sengaja. Nah, kalau sampean melakukan seperti itu sudah terlewatkan, sudah keterlaluan, ya. Jangan berlebihan, ya. Tidak seperti itu. Mungkin kau bisa menyembuhkannya, tapi perlu kau ingat, pasukan ratu dan saya akan selalu mengancam wanita itu, apalagi dirimu, karena kau sudah berikut campur dengan urusan saya. Ini, beritahu ratumu, saya tidak menantang, ya. Beritahu ratumu, saya tidak tahu dia dan saya tidak ingin berurusan dengan dia. Tapi dalam garis besar, saya tidak takut dia selama saya melakukan hal benar, ya.
ingatkan ke ratumu, ya. Mungkin sampean melakukan yang tidak benar itu lebih lancar, tapi akhir atau finishnya sampean akan menanggung akibatnya. Beda dengan saya, mungkin saya berniat baik, berniat untuk menyembuhkan, berniat untuk berbuat baik. Memang jalannya tidak semulus jalan orang yang ingin melakukan kejahatan, tetapi hasil dari kebaikan saya itu akan indah pada akhirnya. Jadi makanya orang itu ataupun makhluk seperti ini itu akan menggampangkan proses, ya. Bener. Jadi makhluk sepertimu itu akan menggampangkan proses, menyempelekan hal baik karena hal baik itu susah, akan memilih hal jahat karena hal jahat itu prosesnya kelihatan manis tapi akhirnya buruk. Jadi beritahulah ratumu, saya tidak akan takut. Pulang atau kamu lebur di sini. Baiklah. Pergi. Jangan Pura-pura ber manusia. jangan berani datang sini lagi. Apa? Kau terlalu sombong. Saya tidak sombong. Saya mengatakan hal yang benar. Kau belum tahu ratu saya seperti apa. Siapapun ratumu, kalau ratumu berniat jahat ataupun tidak baik, saya tidak akan takut. Bener itu, Ki. Baiklah kalau itu mau. Tunggu saja kau. Jangan lagi tempat rumah ini. Ya. Leburkan aja, Ki lah. Leburkan, Ki. Men, Oke teman-teman ya, ternyata makhluk itu tidak akan berhenti sampai di sini. Nanti kita coba telusuri di hutannya, kita datangin sekalian, cari kita ratunya itu. Sebenarnya kalau orang yang bukan saya kenal atau mungkin orang yang tidak mau minta tolong atau mungkin itu saya bukannya tidak mau ikut campur. Ya teman-teman ya, saya ikut campur suatu hal itu karena saya diminta bantuan, karena sifat saya itu bukan saya cuek sesama manusia, tapi karena ada rasa minta tolong dan rasa iba saya, itu saya melakukan. Saya sejujurnya orangnya paling cuek teman-teman ya. Ya, bukan saya kejam ataupun saya sombong, saya orangnya cuek, tapi kalau saya sudah dimintain tolong atau dimintain bantuan, saya akan bantu sampai sakar-akarnya. bener, Ki. Gitu ya Bang Jarwo ya. Iya, benar. Soalnya ini saya bantu sampai ke akar-akarnya. Terima kasih, Ki. Tapi gini Bang, Ya. proses semua itu tidak semulus orang lihat. Iya, Mas? iya, Kan benar. mungkin nanti ada kejadian-kejadian atau mungkin ada hal-hal yang Bang Jarwo tidak tahu dan hal-hal yang Bang Jarwo tidak mengerti. Iya, Ki. Jadi nanti kalau mungkin Bang Jarwo di tengah jalan itu semuanya tanyakan aja Bang, biar lebih gampang. Oke, siap. Karena proses nanti saya jamin Bang Jarwo nanti akan menyerah di tengah jalan. Iya, Ki. Saya jamin ini. Karena saya tahu apa gejolak pemikiran dan hatinya Bang Jarwo. Yang dimaksud putus di tengah jalan, gini Mas, saya sampaikan ya. Orang itu sudah rumus yang saya alami selama ini Mas. Ya. Orang yang akan berbuat baik atau orang yang akan menolong seseorang itu tidak semudah orang yang akan mencelakainya. Ya, paham enggak? Ya kalau orang menyelakainya kan kalau belum bisa tercapai terus, bukan gitu. Oh gitu. Bukan gitu. Itu pemahaman saya seperti itu Ya sih. karena kamu docel loh. suruh ngapalin rapalan aja Salah-salah salah baik. terus. Ini Mas, jadi apa? Orang mau minta tolong, ya orang yang mau meminta tolong ataupun orang yang mau menolong orang itu jalannya tidak semulus orang yang berbuat jahat. Karena apa? Orang yang mau meminta orang yang mau menolong seseorang itu harus diuji ketulusan, kejujuran, ketekunan, keuletan dan pengorbanan, semuanya diuji satu persatu. Tapi orang itu kan proses orang yang mau menolong itu pasti prosesnya panjang. Iya. Karena tidak semudah yang melakukan kejahatan. Karena kejahatan itu langsung ke intinya. Yang penting kamu celaka. Intinya ya bikin celaka. Nggak ada ujian untuk berbuat dosa. Mulus.
dan tidak ada ujian untuk berbuat dosa. Kayak jalan tol. Nah, itu yang ingat. Ujian untuk mencari pahala itu banyak, tapi ujian untuk mencari dosa tidak ada. Itu rumus yang paling gampang. Jadi orang yang mau berbuat baik itu akan dihalangi dan akan diberi ujian. Tapi orang yang berbuat jahat maka akan dimuruskan jalannya. Iya kan begitu. Memang prosesnya agak mirip. Kita susah-susah dulu, baru nanti ada hasilnya yang indah. Tapi insya Allah ya nggak kayak gitulah kayaknya Ki. Gini Mas, dengerin dulu. Ya. Orang yang mau berbuat baik itu pasti akan disusah-susahkan dulu. Iya. Ya, itu udah rumus Mas. Iya, benar. Dari dulu sampai sekarang saya udah alami. Iya. Itu akan disusah-susahkan, akan bersulit-sulit apapun itu dan pasti ada. Baru kita menuai keindahannya, menuai hasilnya. Tapi orang yang mau berbuat jahat, ya Mas, mungkin kelihatannya manis. Dam. Nah, jadi jangan pernah mendengarkan kata orang yang bermulut manis tapi akhirnya menjerumuskan. Kita amati, kita pahami, kita dalami, baru kita memvonis bahwa orang itu tidak baik. Paham? Betul, Paham, Mas Jero? Paham. Jadi nanti kalau ada proses di jalan, ya, kalau ada mungkin ada orang berkata ini, orang ini, atau mungkin ada makhluk yang berpura-pura baik, hati-hati, jangan terpengaruh. Mas Dorman, Bang Jarwo, karena masih belajar, apapun itu tanyakan, Iya benar biar Pak. tidak salah mengambil jalan. Ya siap Ki. Sampai itu, Paham. kita jalan langsung ke hutan. Ya.